Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, sholatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Alhamdulillah, di siang ini saya bisa menyempatkan untuk membuat suatu video tentang kesalahan yang mungkin saja terjadi di TPS. Jadi ada 10 kemungkinan kesalahan terjadi di TPS. Ini sebagai edukasi saja, jadi bukan berarti ini sudah terjadi, tapi ini sebagai bentuk untuk kehati-hatian KPPS atau kewaspadaan pengawas pemilu dan juga saksi. Mudah-mudahan dengan video ini bisa sedikit ada gambaran tentang hal-hal yang perlu diantisipasi di TPS. 10 kemungkinan kesalahan ini saya ambil dari hasil evaluasi simulasi nasional di TPS 16 Desa Babakan, Kecamatan Pangandaran. Jadi mohon maaf apabila misalkan dari video ini ada hal-hal yang kurang berkenan untuk semuanya. Saya harap mungkin video ini menjadi edukasi khususnya untuk penyelenggara pemilu, baik dari KPU maupun Bawaslu beserta jajarannya, dan juga bagi semuanya peserta pemilu dan juga masyarakat. Baik, langsung saja kita bahas satu persatu. Yang pertama, tidak ada salinan DPT, DPTB, dan DPK dalam meja pendaftaran. Jadi kan seharusnya di meja pendaftaran itu ada salinan DPT, DPTB, dan DPK untuk mencocokkan formulir model C6 yang diambil oleh pemilih untuk disandingkan dengan salinan DPT. Apakah benar-benar C6 tersebut nama yang tercantum dalam C6 ada di DPT atau DPTB dan DPK nantinya, untuk mencocokkan dengan daftar hadir C7, dan pencocokan juga surat suara. Dikhawatirkan misalkan nanti pemilih yang menggunakan C6 tersebut tidak sesuai dengan yang di DPT, seperti itu. Ini mungkin saja terjadi kalau misalkan di TPS terlalu terburu-buru atau bagaimana. Ini harus diingatkan oleh pengawas TPS ya. Kalau misalkan tidak ada salinan DPT, DPTB, dan DPK, pengawas TPS mengingatkan kepada KPPS supaya menyimpan salinan DPT, DPTB, dan DPK dalam meja pendaftaran. Karena dari KPU sudah siapkan salinan DPT, DPTB, dan DPK khususnya untuk di KPPS. Lanjut. Kedua, ketua KPPS tidak memberitahukan atau mengumumkan untuk tidak membawa gawai atau handphone ke bilik suara. Jadi di undang-undang tidak diperbolehkan pemilih itu memfoto atau mendokumentasikan, apalagi mempublikasikan hasil dari pencoblosannya. Maka dilarang untuk membawa handphone ke bilik suara. Ini ke bilik suara ya. Kalau misalkan di luar bilik suara itu boleh-boleh saja. Jadi tidak boleh mempublikasikan hasil pencoblosan karena ini tidak sesuai dengan asas pemilu. Jadi di sini ketua KPPS harus memberitahukan atau mengumumkan untuk tidak membawa handphone ke bilik suara, seperti itu. Ini sebagai antisipasi apabila misalkan ketua KPPS lupa untuk memberitahukan. Jadi pengawas TPS harus memberikan saran kepada ketua KPPS untuk memberikan informasi atau mengumumkan untuk tidak membawa handphone ke bilik suara. Lanjut ke nomor 3. Pengawas TPS tidak diberikan salinan DPT. Nah, ini seharusnya salah satu hak pengawas TPS dan saksi itu
mendapatkan salinan DPT dari KPPS. Ini tercantum dan tertuang dalam PKPU 3 pasal 30 ayat 2 huruf F. Bisa dilihat oleh kita semua, nanti dibuka bahwasannya pengawas DPT itu, salinan DPT diserahkan juga kepada pengawas TPS dan para saksi. Jadi bila mana misalkan pengawas TPS tidak mendapatkan salinan DPT, berhak untuk menanyakan kepada KPPS tentang ada dan tidaknya. Seperti itu. Lanjut ke nomor 4. 4. Ketua KPPS tidak memberitahukan kepada pemilih untuk memperlihatkan identitas. Nah, jadi ketika pemilih datang, baik itu yang dari DPT atau DPTB dan DPK, itu seharusnya memperlihatkan identitas, baik KTP atau paspor atau SIM atau suket, diperlihatkan kepada KPPS untuk membuktikan bahwasannya memang identitas sesuai dengan data diri, dengan pemilih ya, terutama dengan data yang ada di DPT. Lanjut nomor 5, formulir C6 yang menumpuk tidak dipisahkan orang per orang. Nah ini salah satu, maaf kalau misalkan disebut kelalaian ya, karena harusnya formulir C6 itu dirapikan, tidak berserakan. Tapi pastilah di KPPS tidak mungkin akan berserakan karena kaitan dengan tempat pun yang sangat diperlukan untuk hal-hal yang lain. Jadi kalau misalkan berserakan itu pasti akan segera dibereskan karena akan terlihat sangat terlihat oleh semuanya. Jadi ini mungkin saja, tapi insya Allah tidak akan terjadi. Lanjut nomor 6. Terdapat banyak pemilih yang tidak sesuai ketika melipat surat suara. Nah ini juga bisa jadi terkendala di TPS ketika pemilih selesai mencoblos kemudian mau melipat. Nah ini kan surat suaranya yang DPRD, yang DPR RI ataupun DPD itu ukurannya sangat besar. Jadi mungkin untuk sebagian orang, apalagi yang sudah lansia, maaf, jadi agak kesulitan untuk melipatnya. Nah ini perlu diwaspadai atau diupayakan supaya semua pemilih ketika melipat suaranya sesuai dengan ketentuan yang ada, seperti itu. Jadi ini perlu diperhatikan oleh semuanya, baik oleh KPPS, pengawas TPS, dan saksi. Nomor 7. Ketua KPPS tidak menyebutkan alasannya ketika menunjukkan surat suara tidak sah. Nah ini kan berkaitan dengan hasil pencoblosan, di mana hasil pencoblosan nanti memungkinkan ada suara sah dan ada suara tidak sah. Dan salah satunya kalau misalkan ada suara tidak sah, ini harus diperlihatkan dulu kepada semuanya. Dan juga KPPS meminta kepada pengawas dan saksi pendapat apakah ini sah atau tidak. Baru memutuskan bahwasanya KPPS memutuskan bahwa surat-surat ini sah dan tidak. Dan juga harus menerangkan bahwasannya kenapa ini tidak sah, karena misalkan dicoblos di dua coblosan di dua partai, atau misalkan mencoblos menggunakan bukan selain alat coblosnya dan sebagainya. Itu sudah ada di undang-undang, di YouTube juga sudah di banyak yang share tentang cara mencoblos yang sah dan tidak sah, seperti itu. Jadi ketua KPPS harus menunjukkan harus memberikan alasan atau menyebutkan alasannya ketika menunjukkan surat suara yang tidak sah. Alasannya apa, kenapa tidak sah, seperti itu. Lanjut nomor 8. Salinan C7 atau daftar hadir tidak dipisahkan sesuai kategori. Jadi kan daftar hadirnya harusnya sesuai kategori DPT, DPTB ataupun DPK. Nah ini bisa jadi kendala untuk nantinya dalam perekapan, bisa jadi temuan pengawas TPS.
Seharusnya salinan C7 itu dipisahkan ya, dipisahkan daftar hadir DPT, daftar hadir DPTB, dan daftar hadir DPK seperti itu. Lanjut yang ke-9, kurang teliti atau kurang ketelitian dari anggota KPPS untuk memisahkan surat suara. Ini mohon maaf, bukan surat suara ya, surat suara yang rusak. Nah, jadi apabila misalkan ada surat suara yang rusak atau keliru coblos, itu kan harus dipisahkan oleh KPPS dan diberi tanda silang untuk memastikan bahwasannya memang surat tersebut rusak atau keliru coblos. Nah, ini harus betul-betul diperhatikan oleh semuanya, baik KPPS, pengawas TPS, dan juga saksi, supaya tidak ada kesalahan dalam pemisahan antara surat suara rusak dan surat suara yang dipakai, dan juga surat suara yang tidak digunakan. Nanti ini akan berpengaruh dalam angka di berita acara di model C-nya. Lanjut yang terakhir, ke-10, terdapat banyak kesalahan dalam pengisian C1 plano, terutama dalam hal penjumlahan. Nah, ini memang permasalahan klasik ya, kalau misalkan adanya kekurang hati-hatian dalam pengisian, itu mungkin saja karena kalau misalkan kita tidak benar-benar konsentrasi di sini untuk pemilu DPRD kan lembarannya banyak. Ini bisa memungkinkan untuk terjadinya kesalahan. Makanya di sini harus benar-benar dibutuhkan ketelitian antara KPPS, pengawas TPS, dan saksi. Jadi supaya bisa meminimalisir kesalahan. Untuk pembetulannya sudah jelaskan di video sebelumnya. Kalau misalkan terjadi kesalahan di pengisian model C, seperti itu. Nah, ini mungkin hanya ini yang bisa saya paparkan. Mohon maaf tidak begitu panjang lebar. Mudah-mudahan dari gambaran-gambaran tadi yang sudah dipaparkan bisa menjadi penambahan pemahaman untuk kita, sehingga khususnya bagi penyelenggara pemilu, peserta pemilu, pemantau pemilu, dan sebagainya bisa menjadi catatan supaya nanti ketika tanggal 17 April kita bisa melaksanakan pemungutan suara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, seperti itu. Untuk menambah pengetahuan, kunjungi channel YouTube Anang Asikin ya. Banyak di video sebelumnya saya sudah men-share beberapa video tentang penjelasan panduan KPPS, cara pengisian formulir C, dan sebagainya. Bisa dilihat di video sebelumnya. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.